Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ryan Yusra dapat kembali menjumpai Anda dalam program Jendela Jatim. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan pada episode kali ini. Inilah Jendela Jatim selengkapnya untuk Anda. Sebuah pabrik pemotongan ayam di Jombang terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam lokasi pemotongan mengakibatkan api sulit dipadamkan. Asap pekat membumbung tinggi di atas pabrik pemotongan ayam di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno. PT Inti Gemilang Indonesia Sukses yang memiliki kapasitas 12 truk ayam potong per hari ini terbakar hebat. Api terus menyebar sehingga membakar sejumlah bangunan. Guna mengantisipasi berbagai hal, areal pabrik ditutup. Seluruh karyawan pun tidak diperkenankan masuk areal pabrik. Seluruh karyawan diminta menjauh dari lokasi kebakaran. Petugas menyemprotkan air ke titik api yang masih mengeluarkan kepulan asap pekat. Proses pemadaman memerlukan waktu lama. Menurut keterangan salah satu karyawan, sejak muncul api langsung membesar dan membakar seluruh isi pabrik. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik di salah satu alat pemotongan ayam. Ya, konslet gitu mungkin. Di ruang apa itu, Mas? Gudang apa? Gudang ayam potong. Di lokasi pemotongannya? Ya, Abeb. Sehari bisa motong berapa di sini pabrik ini? Sehari biasa motong 11-12 ribu. Enggak, trek 11-12 rate itu. Akibat kebakaran, pabrik mengalami kerugian miliaran rupiah. Guna menyelidiki penyebab kebakaran, polisi telah mengumpulkan barang bukti dan memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Jombang, Omar Sanusi, TV One mengabarkan. Di tengah pandemi COVID-19, semuanya harus menerapkan protokol kesehatan, termasuk diantaranya dalam hal hitanan. Rumah sunatan di Jalan Raya Ngagel Jaya nomor 38 Surabaya mempunyai kiat tersendiri agar aman dan nyaman saat disunat dengan menggunakan metode Mahdian Klem, yakni tanpa suntik dan jahit, sehingga pasien tidak merasakan sakit. Rumah sunatan di Jalan Raya Ngagel Jaya nomor 38 Surabaya ini menjadi solusi bagi orang tua yang ingin menghitankan anaknya dengan aman dan nyaman. Selain pelayanannya yang ramah dan profesional, di tengah pandemi COVID-19 ini, rumah sunatan juga menerapkan standar protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Yang membedakan rumah sunatan dengan tempat lainnya, salah satu metode yang digunakan yakni dengan Mahdian Klem, di mana pasien yang hendak disunat tidak merasakan sakit, aman dan nyaman selama proses dihitan hingga pasca dihitan, karena pembiusannya tidak disuntik, melainkan disemprot. Bila sudah mati rasa, lalu dipasang Mahdian Klem dan tidak dijahit, sehingga pasien tidak merasakan sakit sama sekali. Mahdian Klem ini adalah sekali pakai, jadi sangat aman, sangat higienis, dan sangat nyaman untuk pasien yang akan sunat di sini. Di samping langsung bisa aktivitas mandi setelah sunat dan aktivitas biasa juga, dalam waktu pengerjaannya itu Mahdian Klem ini sangat minim pendarahan. Kita beri edukasi dulu yang pertama kepada orang tuanya juga, dan kemudian biasanya nanti akan kita tawarkan untuk bermain dengan menggunakan iPad kita seperti itu, biar anak nggak terlalu tegang, rileks, santai saat dihitan. Sementara itu, sejumlah orang tua sudah tidak merasa khawatir lagi anaknya dihitan di rumah sunatan ini. Nyaman di rumah hitan ini. Jadi anak itu enggak merasa takut. Bahkan rumah sunatan ini pernah memecahkan rekor muri pada tahun 2007 lalu dengan jumlah pasien terbanyak, yakni 1.150 pasien yang dihadiri langsung oleh pemilik muri, Jaya Suprana. Dari Surabaya, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Mengantisipasi timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19 saat libur panjang, Kepolisian Resor Mojokerto menggelar operasi justisi protokol kesehatan dan rapid test on the spot di sejumlah kawasan wisata. Sedikitnya ada 250 personel gabungan menggelar apel pengamanan libur panjang di halaman Mapolres Mojokerto. Dalam apel tersebut, petugas akan melakukan operasi justisi protokol kesehatan terhadap masyarakat.
Operasi tersebut akan digelar di sejumlah titik keramaian di kawasan wisata yang tersebar di Kabupaten Mojokerto. Sebab kawasan wisata tersebut selalu menjadi jujukan wisatawan dari luar kota saat mengisi libur panjang. Selain itu, petugas juga akan melakukan rapid test on the spot. Jika terbukti reaktif, maka akan dilakukan karantina hingga dilakukan swab. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 saat libur panjang. Kapolres Mojokerto menyatakan wilayah Kabupaten Mojokerto saat ini hampir masuk ke zona kuning. Untuk itu pihaknya bersama Pemda serta TNI akan mengawal ketat libur panjang agar Kabupaten Mojokerto tidak masuk ke zona merah lagi. Dari Mojokerto, Ika Nurullah, TV One mengabarkan. From the enchantment of Bali to the magic of Borobudur, from the fiery heart of Bromo to the bright lights of Jakarta, whether dining with family or getting back to nature, Plataran delivers exotic beauty in every destination. We continue to support Indonesia's tourism revival with optimism and welcomes you to rediscover Indonesia, Destinasiku. Di kawasan utara Kabupaten Gresik dibangun sebuah masjid yang sangat indah. Keindahan dan kemegahan itu nampak semakin nyata, terutama pada saat hari mulai gelap. Ya, masjid itu bernama Masjid Akbar Mudhar Arifin. Selain sebagai tempat ibadah dan kegiatan agama Islam lainnya, masjid megah yang didirikan oleh Yayasan Harfin Gosari ini diharapkan menjadi salah satu tempat wisata religi, menjadi pusat masjid dan bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi jamaah dan warga yang berada di sekitar masjid. Ketika hari beranjak senja, pemandangan terlihat sangat indah dan spektakuler. Berbagai macam lampu menghiasi dan menyinari semua bagian luar masjid yang ditata sangat apik, serasi dan memanjakan mata kita. Dengan harapan para jamaah dapat merasakan getaran perkembangan agama Islam. Sengaja memang para pendiri masjid yang diresmikan pada bulan Maret 2020 lalu mendesain masjid ini dengan arsitektur megah nan mewah bergaya Turki akan membuat takjub siapapun yang berada di Masjid Akbar Mudhar Arifin. Masjid yang dibangun oleh Yayasan Harfin Gosari ini berada di kawasan Jalan Raya Deandels, Wadeng Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berdiri megah di atas tanah seluas 5 hektar dari lahan seluas 40 hektar yang telah disiapkan oleh yayasan yang nantinya akan dibangun berbagai macam fasilitas untuk jamaah masjid tersebut. Masjid Akbar Mudhar Arifin ini dibuka selama 24 jam bagi jamaah atau warga yang akan melakukan ibadah sholat 5 waktu dan mampu menampung 5.000 orang jamaah. Namun untuk saat ini setiap harinya jamaah yang akan melakukan ibadah di Masjid Akbar Mudhar Arifin ini untuk sementara dibatasi dan harus menerapkan protokol kesehatan yang berlaku karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One, kali ini saya Septi Diajeng tengah berada di daerah Sedayu, Gresik. Tepatnya saya berada di sebuah masjid yang megah nan mewah. Masjid di belakang saya ini memiliki banyak sekali keunikan. Dan saya akan mengajak para pemirsa untuk mengintip-ngintip seperti apa keunikan dan keindahan yang dimiliki oleh Masjid Akbar Mudhar Arifin. Didampingi Ketua Yayasan Harfin Gosari Bapak Rizal Suryanto, saya berkesempatan untuk melihat secara detail keindahan dan kemegahan dari bangunan Masjid Akbar Mudhar Arifin. Keindahan sudah terlihat ketika saya akan memasuki masjid yang indah ini. Kaligrafi bertuliskan nama Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari logam dan menempel di pintu masuk Masjid Mudhar Arifin ini.
Selama perjalanan berkeliling melihat keindahan masjid ini, saya juga mendapatkan beberapa penjelasan dari Ketua Yayasan Harfin Gosari, Bapak Rizal Suryanto, tentang semua yang ada di Masjid Akbar Mudhar Arifin, serta tujuan dari pembangunan masjid yang indah ini. Di dalam masjid, selain kaligrafi yang bertuliskan lafaz Allah dan ayat suci Al-Quran yang menghiasi tembok bagian atas masjid, dan yang lebih menarik perhatian adalah bagian dari kubah masjid yang bisa dibuka secara otomatis. Seluruh ruangan di masjid ini terasa sangat sejuk karena hampir semua sudut dipasang pendingin, bahkan pendingin ruangan juga dipasang di semua pilar masjid. Hal ini ditujukan agar para jemaah bisa beribadah dengan nyaman di masjid tersebut. Salah satu ketua Dewan Pembina Yayasan Harfin Gosari, Didik Pribadi, menjelaskan pembangunan masjid ini ditujukan untuk mempersatukan umat. Hal itu terlihat dari beraneka macam warna yang menghiasi masjid ini. Hal itu menunjukkan bahwa masjid ini bukan untuk satu golongan, namun untuk semua umat. Jadi kita pilih warna biru dominan, tapi juga kita ada asas-asas yang lain. Tampil ada warna merah, hijau sama Islam itu juga menggunakan warna hijau, merah dan yang lain. Itu adalah bahwa masjid ini milik umat. Semua golongan bisa sholat di sini. Sementara itu, Ketua Yayasan Harfin Gosari Rizal Suryanto menjelaskan keindahan Masjid Akbar Mudhar Arifin ini merupakan miniatur dari keindahan dan kemegahan agama Islam dan menunjukkan kepada dunia bahwa agama Islam itu tidak kumuh, kotor, dan tidak radikal. Bahwasannya Mudhar Arifin ini harus bisa mesejahterakan masyarakat. Karena tujuan daripada kehidupan ini adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan Masjid Mudhar Arifin ini insya Allah kita kelola seperti pengelolaan perusahaan. Jadi kita manage dengan benar, kita awasi 24 jam supaya masyarakat atau jamaah yang datang ke sini memang benar-benar nyaman. Rizal berharap masjid yang diresmikan pada bulan Maret 2020 lalu ini bisa menjadi pusat studi dan kajian agama Islam, menjadi pusat referensi masjid di Indonesia, dan yang terpenting adalah bisa bermanfaat bagi semua sehingga bisa memakmurkan masjid dan jamaahnya. Selain ibadah sholat 5 waktu sebagai kegiatan wajib, di Masjid Akbar Mudhar Arifin ini juga seringkali digelar berbagai macam kegiatan keagamaan seperti kegiatan kajian Al-Quran dengan pemateri ulama dari berbagai daerah bahkan ulama terkemuka di Indonesia, serta kegiatan hari besar Islam lainnya. Salah satu pemateri kajian Al-Quran rutin di Masjid Akbar Mudhar Arifin adalah Ali Saleh Muhammad Ali Jaber atau yang lebih dikenal dengan Syekh Ali Jaber. Lihat betapa megahnya masjid ini, sangat teratur, bersih, bahkan mengambil wajahnya Madinah. Dan begitu luar biasa dari segi kualitas dan fasilitas yang subhanallah sangat lengkap untuk jamaah. Jadi sangat nyaman untuk jamaah yang hadir di sini. Kegiatan kajian Al-Quran yang digelar pada hari Kamis malam ini diikuti oleh ratusan orang jamaah yang berasal dari sekitar masjid dan karyawan PT Polowijo Gosari selaku pendiri yayasan yang menaungi masjid ini. Demikianlah pemirsa informasi seputar Masjid Akbar Mudhar Arifin. Semoga eksistensi dari masjid ini mampu memberikan semangat yang lebih kepada para jamaah untuk lebih giat lagi dalam hal ibadah. Dari Sedayu Gresik, tim Jendela Jatim untuk TV One mengabarkan. From the enchantment of Bali to the magic of Borobudur, from the fiery heart of Bromo to the bright lights of Jakarta, whether dining with family or getting back to nature, Plataran delivers exotic beauty in every destination. We continue to support Indonesia's tourism revival with optimism and welcomes you to rediscover Indonesia Destinasiku.
Anda kembali di Jendela Jatim, pemirsa. Sejumlah truk melaju kencang di areal wisata Pantai Cemara, Kabupaten Tuban. Bahkan satu truk berisi belasan orang sempat terguling. Aksi berbahaya itu pun viral di media sosial. Inilah balapan liar kendaraan truk di areal wisata Pantai Cemara, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh, Tuban. Aksi ugal-ugalan sopir truk tersebut kini viral di media sosial. Dua truk melaju kencang beriringan di hamparan pasir yang sedang banyak wisatawan. Diduga selip, salah satu truk bermuatan sejumlah orang terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam kecelakaan ini. Potongan video ugal-ugalan para pengemudi truk ini viral di media sosial. Masyarakat mengecam aksi ini karena dianggap membahayakan wisatawan. Tindakan Polsek Jenuh, Polres Tuban melakukan tindakan tegas. Jadi dengan kejadian kemarin, objek wisata itu bukan dibuat tempat pariwisata, namun dibuat ugal-ugalan bagi pengunjung. Seolah-olah pembiara. Kami dari Polsek Jenuh akan melakukan tindakan tegas. 5 pintu masuk kita polislet. Hingga kini, polisi masih mencari identitas sopir truk yang viral. Sementara itu, wisata Pantai Cemara akan diizinkan beroperasi kembali setelah dilakukan pertemuan dan pembinaan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Tuban, Hartono, TV One mengabarkan. Setelah 3 hari dalam pencarian, tim SAR gabungan, seorang pria di Bojonegoro yang hilang terseret arus saat mandi di Sungai Bengawan Solo ditemukan tidak bernyawa. Lokasi tenggelamnya korban ini Bengawan Solo, tepatnya di Kelurahan Ledok, Kulon, Kecamatan Kota Bojonegoro. Pria yang tewas ini belum diketahui identitasnya. Tim gabungan melakukan evakuasi. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke RSUD Sosodoro, Jatikusuma, Bojonegoro. Hasil otopsi menyatakan korban meninggal murni tenggelam. Menurut sejumlah saksi di lokasi kejadian, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut terlihat mandi, namun saat menceburkan diri ke sungai, ia hilang terseret arus. Ya, babak ketebok itu katanya yang melihat dari pinggir Bengawan itu, tukang perahu itu. Ternyata dia itu waktu mau naik ke atas, terus akhirnya dia sudah dikasih tahu suruh naik ke atas, tapi nggak mau, akhirnya masuk ke air lagi, akhirnya tenggelam. Sampai waktu terakhirnya dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai dengar kayak gitu. Iya, sampai dengar kayak gitu. Warga sempat mendengar korban meneriakkan takbir sebelum hilang tenggelam. Dari Bojonegoro, Dewi Rina, TV One mengabarkan. Dinilai melakukan kampanye hitam dan menyerang calon wali kota Surabaya nomor urut 2, seorang dokter gigi melaporkan 3 akun Twitter yang dianggap menyebarkan berita bohong. Seorang dokter gigi di Surabaya melaporkan 3 akun media sosial di Instagram, Twitter, serta Facebook kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. 3 akun medsos tersebut dilaporkan ke polisi karena dianggap bohong dan menjurus kepada fitnah dengan mendiskreditkan calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin dan menuding pelapor sebagai mafia alat kesehatan melalui foto dan caption yang diunggah pada halaman akun media sosial tersebut. Menurut pelapor, unggahan di 3 akun medsos tersebut sebagai bukti adanya kampanye hitam dan pelanggaran berat dalam pilkada yang bisa dipidanakan. Saya tidak berani menjas, ya. Ini ada keterlibatan dari si A, si B, itu biar pihak kepolisian. Tapi bagi saya, efek dari ini sangat besar. Tolong warga Surabaya berhati-hati dalam menyikapi semua yang berbau teror, semua yang berbau perpecahan, semua yang berbau hoax. Pihak pelapor berharap polisi segera mengusut 3 akun palsu tersebut dan mengungkap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Dari Surabaya, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Dan kabar tadi sekaligus menjadi penutup program Jendela Jatim untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Renny Dustra pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum.
Persembahan terbaik dari TV One untuk pecinta olahraga mixed martial arts di tanah air. One Pride Pro Never Quit. Fighters kita di sudut biru. Tingginya animo petarung, antusiasme penonton, tata panggung dan pencahayaan yang memanjakan mata, pengemasan program yang inovatif dan kreatif, pertarungan sensasional, penuh teknik tinggi, determinasi, drama, euforia. Semua ada di sini. One Pride Pro Never Quit, hanya di TV One. Bisnis penjualan BBM menggunakan mesin BBM eceran, mengabaikan standar keamanan tanpa uji tera adalah bisnis ilegal. Perjanjian konsesi lahan yang dilakukan oleh PT KCN dengan pihak ketiga dilakukan tanpa melalui keputusan Presiden. Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Menyingkap kebenaran yang tersembunyi dari berbagai kasus kontroversial di negeri ini. Mereka yang terkait memberi opini dan testimoni. Saksikan Cover Story One hanya di TV One. Isu-isu nomor 1. Tragedi meninggalnya ratusan tugas KPPS. Konfirmasi sumber-sumber utama. 22 Mei 2019 ini berbeda dengan hari pertama. Memberikan yang tersembunyi. Kita ini responsif ketika diserang. Kontroversi. Ya, betul. Feel malam. Konspirasi. Bertahan menguasai diri. Bukan cerita, tapi fakta. Berlatih keras tanpa batas. Oktagon sebagai pembuktian. Selebrasi penuh aksi. UFC seri. Dunia pun melihat pemilu kita ini ditandai dengan sirkulasi demokrasi yang aman. Harus kita bedakan antara respon market. 3,2 triliun, 4 kalinya hanya karena kita tekan kos. Tidak mudah ngomongin kos turun. Infrastruktur itu akan kemudian di take up, dimanfaatkan. Sangat achievable. Jadi yang sekarang menjadi masalah di pendidikan vokasi adalah kualitas guru. Karyawan harus mendapatkan ruang atau gaji besar. Memburu para pelaku tindak pidana. Membongkar langsung dari tempat persembunyian mereka. Merekonstruksi dari kebenaran yang tersembunyi. Saksikan Buru Sergap hanya di TV One.
Setiap arena olahraga tak hanya melahirkan para juara, tetapi juga kabar-kabar menarik yang selalu ditunggu. Jalannya perlombaan dan ketatnya pertandingan, momen krusial dan insiden kontroversial, gairah fanatisme dan semangat sportivitas. Semua tentang dunia olahraga ada di sini. Kabar Arena di TV One.